Shalom, selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministries, Loving, Studying, Sharing the Word. Ini merupakan video yang ketiga dalam seri Seni Menghafalkan Firman Tuhan. Sebenarnya video seri yang ketiga ini saya kepingin membahas struktur atau anatomi kartu penghafalan ayat. Namun agak berbeda dengan tujuan. Saya kepingin membagikan alasan mengapa anak Tuhan atau orang percaya itu perlu mempelajari Alkitab. Seperti yang pernah saya sampaikan, ungkapan dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, untuk memegang firman Tuhan, salah satunya adalah mempelajari dan menghafalkan. Nah, saya kepingin berbagi mengapa orang percaya itu perlu mempelajari firman Tuhan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya bukan tujuan utama supaya kita itu menjadi pengkhotbah umpamanya, atau menjadi ahli teologi umpamanya. Tetapi kita belajar Alkitab atau firman Tuhan perlu diterapkan kepada diri sendiri lebih dahulu, yaitu menerapkan firman Tuhan secara pribadi. Nah, ini yang mau saya bahas. Kepentingan utama belajar firman Tuhan adalah untuk diterapkan kepada diri sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saya ringkaskan, manfaat firman Tuhan secara pribadi adalah memberikan ajaran. Apa ajaran itu? Yaitu pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya dipahami dan dipegang. Untuk apa? Supaya menyadari kesalahan, sehingga bisa memperbaiki kelakuan untuk membangun kehidupan rohani yang semakin dewasa. Kalau saya menjelaskan melalui bagan adalah seperti ini. Manfaat kita belajar firman Tuhan adalah untuk memahami kebenaran. Ajaran-ajaran pokok umpamanya tentang teologi, tentang etika, tentang doktrin, tentang kepercayaan, apa saja pengetahuan yang perlu dipahami oleh orang percaya. Karena dengan memahami kebenaran, maka orang percaya itu bisa melihat sesuatu yang menjadi kesalahan, dan kesalahan itu disadari. Ketika kesalahan itu sudah disadari, maka firman Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana memperbaiki kelakuan. Nah, kelakuan itu diperbaiki sehingga orang itu dididik hidup dalam kebenaran untuk mencapai kedewasaan rohani. Ini yang menjadi alasan utama mengapa anak Tuhan perlu belajar firman Tuhan, bukan untuk orang lain, tetapi terutama untuk diri sendiri. Jadi apa yang menjadi kesimpulan? Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita menerapkan berbagai metode, tujuannya bukan supaya kita kelihatan pintar, bukan sebenarnya kita fasih berbicara atau fasih berkhotbah, itu hanya impact. Tetapi tujuan utama dari belajar firman Tuhan menurut 2 Timotius 3 ayat 16 tadi adalah supaya kita itu bisa memahami kebenaran, kemudian menyadari kesalahan, serta memperbaiki kelakuan supaya kita bisa hidup dalam kebenaran sehingga mencapai kedewasaan rohani. Saya punya keyakinan yang kuat. Kedewasaan rohani seseorang itu perlu dibangun atas kebenaran. Dan kebenaran itu bisa kita dapatkan dengan mendengar khotbah, membaca firman Tuhan,
mempelajari firman Tuhan, kemudian bahkan menghafalkan firman Tuhan. Yang paling pokok, tujuan utama secara pribadi belajar firman Tuhan adalah memahami kebenaran serta menyadari kesalahan untuk memperbaiki kelakuan sehingga dididik dalam kebenaran untuk mencapai kedewasaan rohani. Bagaimana kita akan menerapkan bagian ini secara pribadi? Umpamanya kita menghadapi satu ayat Alkitab, lalu kemudian kita akan mencari bagian umpamanya ajaran apa yang disiratkan atau disuratkan dalam teks ini, kesalahan apa yang ditunjukkan, kelakuan apa yang harus diperbaiki, dan didikan apa yang harus kita pertahankan supaya hidup dalam kebenaran. Itu adalah seri praktis mempelajari Alkitab yang akan saya bahas dalam video-video berikutnya. Tolong doakan supaya saya tetap punya kesehatan, tetap punya kemampuan, sehingga saya bisa membagikan bagaimana mempelajari Alkitab secara praktis untuk memahami kebenaran, menyadari kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mencapai kedewasaan karena hidup dalam kebenaran. Sekian video yang ketiga, dan saya berharap kita bisa bertemu lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih.